Halo guys, selamat datang kembali di channel Puset Gaming. Dan kali ini kita bermain lagi One Piece The Strongest. Untuk kali ini gue mau menjawab salah satu request dari teman-teman kita semua ya. Jadi karakter C16 apa saja yang paling recommended? Oke lah, jadi ini recommended menurut gue ya. Jadi ini gue kan dulu sering ya main beberapa server itu ya, cuma sekarang nggak sempet ya. Jadi dulu itu beberapa server terus gue kasihkan atau gue giveaway kan, main sampai berapa, kalau udah agak bagus gue giveaway kan, jadi begitu ya. Kalau sekarang udah jarang ya. Oke, dan jadi dulu gue tuh pakai paling cepat ya, ini resep paling cepat ya. Jadi bagi kalian yang misalkan ingin sesuatu atau ingin bagi awal-awal main game ini ingin cepat ya, pakai yang namanya X8 speeder, udah itu aja. Apa itu X8 speeder atau kali 8, tulisannya kali 8 speeder ya. Jadi itu untuk mempercepat yang namanya grinding atau mempercepat untuk dalam tahap level-level awal sih ya. Jadi banyak sekali sih yang menggunakan itu. Makanya mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok baru server buka udah sampai level 30, baru server buka udah nyampe level 25 ya. Itu bukan nge-cheat ya, itu bukan nge-cheat. Jadi itu pakai aplikasi yang namanya X8 Speeder, itu untuk mempercepat jalannya pertandingan ya. Jadi bukan apa ya, bukan cheat ya. Kalau cheat itu beda lagi sih ya. Jadi itu saran gua sih ya, kalau pengen cepat. Tapi nggak semua HP bisa ya untuk dipasang X8 Speeder ya, hanya HP-HP tertentu aja sih ya. Contohnya seperti HP ku yang ini nggak bisa ini ya. Ini nggak bisa, dulu udah ada sih gua jual. Ya karena ada sesuatu ya, biasalah BU. Oke lah. Dan jadi kita lanjutkan ya untuk karakter C16 ya. Jadi ini untuk keseluruhan ya, jadi kita harus paham dulu tentang fighting spirit dari karakter ya. Jadi yang pertama dipelajari itu adalah fighting spiritnya jenis apa ya, atau spiritnya jenis apa, terus juga debuff itu harus paham semua ya dalam pemilihan karakter. Jadi kalian nanti bisa baca-baca di deskripsi dari skillnya ya, deskripsi skillnya itu kalian baca-baca. Jadi buffnya apa saja, debuffnya apa saja, mungkin keuntungannya apa, jadi itu bisa istilahnya bisa dianalisa sendiri sih ya. Oke, dan karena ini bahasanya Inggris ya juga agak, terus bahasanya kalau menurut gua sih agak rumit sih ya, karena ya nggak tahu juga sih ya, gue baru kali ini deh nemuin game yang memang bahasa Inggrisnya agak rumit. Oke lah, tapi lama-lama juga mungkin terbiasa sih ya. Oke lah, jadi di sini ya, ini karakter yang paling ya ini. Jadi ini nanti gue klasifikasi sih apa ya. Jadi gue kumpulin menjadi beberapa, 2 aja sih ya. Oke, yang pertama jadi yang paling bagus ya dari C16 itu adalah Three Admiral. Ada Aokiji ya, terus juga Akainu dan juga Kizaru ya. Jadi ini jika punya 3 ini kan saling keterhubungan. Misalkan si Aokiji ya, kita lihat Aokiji sebentar. Jadi Aokiji ini untuk pasifnya bisa kita lihat ya. Di sini alongside Kizaru bisa meningkatkan on damage sekian, terus jika disandingkan dengan Akainu sekian. Jadi ini untuk Aokiji itu kalau ingin mendapatkan yang skillnya maksimal, pasif maksimal, itu harus ada Akainu sama Kizaru ya. Terus coba kita lihat untuk yang Akainu ya. Jadi ini sebelum kemunculan sebelum kemunculan sih. Kalau secara rating kalau gua klasifikasikan ini C16 plus 17 min ya. Jadi antara 16 dan 17, 16,5 mungkin ya. Karena ini terlalu OP jika untuk karakter C16 dan kurang OP jika disandingkan dengan C17 ya. Makanya 16 plus 17 min gitu aja sih ya. Untuk
pasifnya Akaino kita lihat dulu. Pasifnya Akaino jadi seperti ini ya. Jadi menurunkan ATK all enemy 10% ya. Lumayan loh, 10% itu banyak loh ya. Dan meningkatkan your defense 31% ya. Ini hampir mirip, hampir sama dengan yang namanya C17 ya. Bahkan si siapa sih? Gua lupa, si Yamete ya. Yamete itu defense cuma 20% loh ya. Ini cuma kelebihannya si Yamete itu semakin diserang semakin meningkat terus ya. Semakin tambah ronde semakin meningkat. Oke lah. Dan juga ini apa namanya, attack taken will increase your own death. Jadi ini setiap attack yang diterima itu meningkatkan defense. Hampir sama sebenarnya sama si Yamete ya. Mungkin ini Yamete versi mini ya. Oke lah. Jadi seperti itu untuk Akaino. Jadi ini bagus ya untuk tanker yang bagus, walaupun ini bukan desert ya. Ini termasuk fire ya. Kalau fire itu kan di sini restore apa namanya, mengembalikan 150 poin rage ketika ada salah satu kru yang mati. Jadi itu ya untuk si fire. Jadi ini kalau menurut gue sih apa namanya, dengan ada 3 kan spiritnya itu, kalau si desert ya dia kalau diserang itu nambah yang namanya rage-nya. Sejarah kalau dark itu kalau menyerang tambah rage. Sedangkan untuk fire dan air ya itu berhubungan dengan rage ya. Jadi misalkan kalau fire itu jika ada yang mati rage-nya meningkat ya, atau mendapatkan rage. Sama air juga begitu, hampir sama ya. Jika ada yang mati maka rage-nya akan bertambah, tapi sangat signifikan sekali. Maka dari itu kalau menurut gua ya, contoh misalkan ada yang namanya tipe-tipe apa ya, mungkin kru ATK gitu ya, namanya kru ATK aja. Jadi kru ATK itu yang bagus ya, kalau ingin maksimal ya pakai kru, kalau di kalau di arena ya pakai yang namanya fire ataupun air spirit ya. Cuma kelemahannya kalau jenis kru ATK itu kalau di awal-awal sih, kalau di awal game ya mungkin level 1 sampai 50 sampai 60 itu kurang maksimal ya. Jadi mending kalau awal-awal sih pakai kru defense aja sih kalau menurut gue seperti itu. Dan oke, yang satu lagi adalah si Kizaru atau Borsalino ya. Jadi Borsalino ini kita lihat dulu sebentar. Untuk pasifnya ya. Jadi meningkatkan ATK dari teman ATK 11% ya. Jadi ini hampir sama dengan si siapa ya, Monkey King Luffy kayaknya sih ya. Defense dari kru tipe defense 11%. Rage recovery speed dari tipe skill 31%. Mantap nih ya. Karena itulah dia gue bilang ini kalau dibilang C16 itu juga terlalu OP, kalau C17 ya agak bawahnya sedikit ya. Karena itu gue klasifikasikan ini yang paling recommended. Syukur-syukur kalau punya ketiga-tiganya, wah itu mantep, pasti mantep beneran deh, jamin mantep dah. Oke lah, jadi seperti ini ya. Ini untuk yang mau membangun kru ATK ya, ATK atau lebih tepatnya apa ya, kru yang jalan duluan ya, yang mendapatkan start duluan. Jadi ini lebih efektif. Terus nanti ditambah, ini kan 3 ya, 1, 2, 3, ditambah lagi ada si Hancock ya. Hancock ini termasuk tipe skill yang C16 yang paling bagus ya, di samping Nami Supernova ya. Oke, jadi Hancock jadi itu juga bagus, dan nggak ketinggalan yang namanya sekarang siapa ya, sebentar lupa gue namanya, lupa ya, siapa sih, sebentar gue lupa sih. Barusan gue lihat, kenapa kok lupa sih, ya ampun. Dasar ini loh, CP9. Ngantuk nih kayaknya ya. Sebentar, ngeruput dulu. Mantap. Dan juga disandingkan dengan CP9 ya.
Jadi ini termasuk combo card ini juga sama ya. Ini kalau dibilang C16 itu juga terlalu tinggi, kalau C17 ya kurang tinggi ya. Ini udah nah ini jadi udah gua bahas tentang apa namanya kekuatannya atau skillnya bagaimana. Ini termasuk fire juga ya. Jadi seperti itu untuk CP9 ini, dan untuk pasifnya seperti itu bisa kalian baca sendiri ya. Udah gua jelaskan, untuk ini juga udah gua jelaskan. Jadi bisa dibaca sendiri atau diartikan sendiri. Oke lah, mata gue gatal. Dan kita lanjutkan. Nah, ini ada satu tipe spesial, kalau menurut gue sih spesial ya. Jadi selain dari tanker spesial si ini, siapa ini namanya? Akainu ya. Ada juga C16 dengan tipe spesial kalau menurut gue, yaitu si mana ya? Sebentar. Ada ini dia, Incubus Luffy ya. Jadi Incubus Luffy ini adalah satu-satunya tipe ATK yang punya spirit. Nah, ini dia, Desert ya. Jadi spirit Desert ini adalah salah satu spirit yang terfavorit di late game nanti ya, atau di level atas ya. Jadi ini bisa yang namanya menjadi salah satu syarat ya, salah satu syarat untuk bisa mendapatkan pasifnya flagnya si siapa itu? Si Bullet, dan juga si pasif bloknya Magellan, ataupun juga pasif bloknya si Yamete ya. Jadi walaupun nggak punya tanker, tapi yang penting asal punya Desert Spirit ya, itu sudah bisa mengaktifkan yang namanya persyaratan dari pasif atau persyaratan dari buffnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga salah satu karakter yang wajib dipunyai di awal main game ini ya. Dan ini untuk ininya juga nggak main-main lah ya, pasifnya ya. Jadi ini dia, menurunkan crit strength dari semua unit lawan 12,25 ya. Dan ada 50% kemungkinan meningkatkan defense 20% ya. Jadi sebelum diserang ya. Jadi bagus loh ini ya. Dan ini ya, ada lanjutnya, semakin rendah HP ya. Jadi semakin tinggi ATK, damage reflection, dan juga damage reduction mencapai 40%. Mantap nih sebenarnya ya si Incubus Luffy. Dan untuk ultimate-nya, jadi ini ya, ultimate-nya seperti ini, menyerang semua lawan. Jadi tipe AOE ya. Di sini ada menurunkan 15% defense dan 8% evasion rate selama 3 ronde. Wah. Dan defense-nya naik 10%. Wah, mantap nih ya. For the allies in front row. Wow, ternyata ini untuk barisan depan sih ya. Jadi seperti inilah Incubus Luffy. Ini juga salah satu karakter yang wajib sih ya. Kalau menurut gua sih seperti itu. Jadi yang terakhir ya, kalau disebutkan satu-satu sih ya banyak juga sih ya. Gua sebutkan cuma 6 aja ya. Jadi yang tadi pertama kan ada si ini ya, 1, 2, ada 3 admiral, ditambah Hancock, juga ini si siapa ini, CP9. Tapi CP9 ini agak sulit sih ya dapetinnya, karena dia kan combo card ya. Jadi gua tinggalkan yang ini. Jadi Akainu, Kizaru, Aokiji, terus Hancock, Incubus Luffy, dan yang satunya yang menurut gue itu gimana ya, bagus ya, yaitu adalah si Franky ya. Ini dia. Jadi menurut gue ini si Franky itu juga bagus. Ini tipenya adalah Beast Spirit ya. Jadi Beast Spirit ini juga yang namanya tipe Desert ya. Jadi keterangannya itu ya. Nah, spesialnya si Franky itu apa sih? Si Franky ya, dimulai dari pasifnya ya. Jadi itu ya, pasifnya bisa dibaca sendiri seperti itu ya. Nah,
Selain itu untuk ininya, tapi sayangnya apa ya, ini bukan tipe AOE sih ya, tapi nggak masalah, nggak ada sih defense yang tipe AOE sih. Jadi seperti itu ya. Ini dia menyerang barisan depan ya, jadi ini bisa mencuri yang namanya defense ya. Jadi kelebihannya Franky seperti itu. Jadi ini setiap kali ultimate itu defense-nya bisa naik ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk dicocokkan sih ya, kalau dicocok-cocokkan, paling enggak ini nanti punya yang namanya, kalau semuanya sih kan sulit ya. Kalau semuanya sulit, jadi paling enggak punya yang pertama satu saja dulu ya. Kalau menurut gua yang paling bagus itu adalah si Incubus Luffy ya. Incubus Luffy ya. Itu yang menurut gua untuk yang kalah speed ya. Karena tipe Desert kalau diserang range-nya naik, oke lah. Dan jikalau menang speed itu, kalau yang paling bagus menurut gua ya, itu ada si Akainu. Oke lah, jadi itu ya. Jadi kalau yang wajib dipunyai apa tuh, misalkan dapat yang namanya box C16, apa yang perlu diambil ya? Kalau saran gue ya, menurut gue itu yang paling ya. Jika kalian, gue sarankan ngambil defense aja sih ya. Karena untuk yang awal-awal itu kalau menang speed pun belum tentu bisa yang namanya menang di awal. Karena kenapa ya? Karena untuk yang tipe-tipe C16 itu nggak bisa sekali apa ya, misalkan sekali efek debuffnya itu nggak terlalu banyak sih ya. Oke, jadi mungkin untuk yang pertama yang wajib diambil adalah Incubus Luffy ya. Jadi itu, terus juga Franky ya, Incubus Luffy, Franky ya. Kalau ini yang namanya build tipe defense ya. Jadi dua itu mungkin nanti bisa ditambah dengan si Usopp mungkin ya. Usopp itu juga bagus ya sebenarnya. Dia ultimate-nya bisa splash ya. Yang suka ATK mungkin kalau menang di speed awal ya, bisa ambil yang namanya Akainu atau Kizaru ya. Kizaru itu bisa menyebabkan stun ya. Ataupun juga si Hancock ya. Ini juga bagus ya Hancock ya. Itu bisa stun dan dia AOE. Kalau mendapatkan flick dia bisa heal. Oke lah. Jadi seperti itu sih ya. Jadi nggak apa ya, bukan semuanya ini nggak bagus ya, cuma itu yang paling gue rekomendasikan ya. Karena yang paling mudah dibuild itu adalah tipe Desert, yang paling aman ya. Yang paling aman untuk arena itu adalah tipe Desert ya. Jadi itu aja, mungkin ada tambahan silahkan tulis di komen, dan thanks for watching, I'll be back, ciao.